Hello guys, masih bersama John Itung di sini ya. Di tanganku ini ada HP Samsung J2 Prime yang mengalami error pada touchscreen yang terkhusus pada tombol reset ini. Kadang jalan otomatis, kadang kayak kita nonton YouTube dia terpencet otomatis kayak gini tanpa dipencet. Nah, ini sangat mengganggu sekali apabila tidak diperbaiki. Dan kemudian orang yang memiliki HP ini membawa ke counter kami untuk kami perbaiki. Nah, di sini kalau tombol yang sejenis kayak gini, dia aktif kayak gini, tombol reset aktif kayak gini, itu harus diganti touchscreen-nya ya. Nah, ini nggak senantiasa muncul, kadang-kadang saja muncul ketika kita lagi asik-asik nonton atau WhatsAppan, tiba-tiba dia muncul sendiri. Nah, kan itu sangat mengganggu sekali kayak gitu. Nah, di sini kita akan mengganti touchscreen-nya. Nah, tapi video penggantian touchscreen saya buat di video yang lain, silahkan cek deskripsi. Saya akan sematkan link videonya di deskripsi tentang penggantian touchscreen Samsung J2 Prime ini ya. Nah, di sini kita akan membicarakan berapa keuntungan yang kita dapatkan dari project ini. Sebagai referensi saja untuk teman-teman yang ingin membuka usaha servis HP. By the way, saya membeli touchscreen Samsung J2 Prime ini cuma 17.500. Apa murahnya? Ya, memang murah. Coba kita buka di Shopee ya. Kita cek Shopee. Saya berbelanja atau membeli di Shopee di toko Global SPT Jambi. Kita buka dulu. Nah, ini touchscreen Samsung G532H atau Samsung J2 Prime 17.600. Oke lah, kita genapkan saja 20.000 karena ada ongkir kan. Dan by the way, saya pesan bukan cuma ini saja, ini barengan sama LCD yang lain dan ini salah satunya. Jadi kita genapkan aja harganya ini 20.000 harga touchscreennya ini ya. Saya berbelanja di Shopee di toko Global SPT Jambi dan barang-barang di sana lumayan murah namun sangat berkualitas sekali. Dan ya, ini juga bisa menjadi referensi kepada teman-teman yang ingin membeli spare part HP ya, baik itu LCD touchscreen dan lain sebagainya. Nah, di sini bahkan saya membeli dua. Andai kata satu dicoba error, kita masih ada yang satunya. Tapi apabila satu dicoba udah bagus ya, anggap saja bonus. Nah, di sini saya ambil harga 20.000 per touchscreen karena ada ongkirnya. Dan untuk penggantian touchscreennya itu di video yang lain, cek saja deskripsi, saya akan sematkan link tutorial penggantian touchscreen untuk Samsung J2 Prime ini. Kemudian keluhan yang muncul lagi dan harus diperbaiki kata orang yang punya, dia minta ganti baterai. Karena baterainya ini katanya dari 85% tiba-tiba langsung 5% dan langsung off. Langsung mati HP-nya. Kadang juga dari 100% langsung mendadak turun secara signifikan ke 50%, kemudian langsung nol. Intinya baterainya ini 1 jam aja dari full. Kalau dipakai nonton YouTube itu pun nggak sampai 1 jam malahan langsung habis kata orangnya, dan minta ganti juga baterainya. Dan kebetulan saya kemarin baru beli HP rusak ya. Ini kemarin rusak LCD-nya dan mesinnya masih bagus. Mesinnya udah saya jual, Samsung J2 Prime juga, tapi baterainya masih bagus banget ya. Nah, baterainya ini kosong, tapi baterainya ini masih bagus banget. Ini sudah saya simpan. Dan ketika ada momen kayak gini ya udah tinggal kita ambil saja. Nah, baterainya bisa kita ambil dan mesinnya udah saya jual dan laku 400.000. Nah, saya beli ini kemarin HP Samsung J2 Prime ini yang minus LCD, saya beli cuma harga 100.000. Nah, saya udah buat videonya juga. Silakan teman-teman tonton videonya untuk memperjelas ya. Memperjelas apa yang saya sampaikan ini. Kita buka dulu YouTube. Nah, nanti saya taruh linknya juga di deskripsi. Beli mesin PCB Samsung J2 Prime 100 dijual lagi 400.000. Berarti dalam project penggantian mesin ini kita untung 300.000. Lumayan loh. Makanya buat teman-teman yang ingin buka usaha servis HP, silahkan dibuka dan jangan lupa silahkan beli HP rusak juga. Siapa tahu ada momen kayak gini ya udah bisa kita jual. Nah, mesinnya saya ambil dengan harga saya beli kepada pelanggan saya 100 bukan 400. 400 itu adalah harga jualnya dan kemudian kita jual 400 sehingga kita mendapatkan keuntungan 300.000 rupiah.
dari project ini. Nah, otomatis di sini saya udah untung gede yaitu 300. Otomatis juga baterainya ini nggak saya ikutkan dalam perhitungan modal ini, saya anggap saja baterainya ini sebagai bonus saja. Jadi di sini kita akan menjual touchscreen dan baterai ini. Jadi ini modalnya saya nolkan, anggap saja nggak ada modal untuk baterai karena kita sudah berhasil jual mesin yang untungnya udah lumayan gede yaitu 300. Nah, berarti project yang kita dapatkan dari ini, kegiatan ini, berapa keuntungan yang kita dapatkan ya. Oke, ini 20.000 ya, 20.000 dan ini modalnya nggak ada. Nah, sementara kalau di tempat saya, nah untuk biaya servis di berbagai daerah dimanapun teman-teman berada itu beda-beda. Di tempat saya beda, saya di Berau Kalimantan Timur, di tempat saya beda, di Jakarta beda, di Banten, di pokoknya di Bekasi, dimanapun saya di Tangerang dan lain sebagainya itu beda-beda. Nah, terkhusus di tempat saya, penggantian touchscreen untuk Samsung J2 Prime ini harganya masih hangat, masih tinggi yaitu Rp300.000. Adapun yang 200 itu jarang sekali, cuma ada yang 200 tapi rata-rata kalau tukang servisnya udah lama bergelut di bidang servis HP, biasanya dia kasih harga 300. Karena apa? Karena sudah tahu seluk-beluknya dan akan resiko yang akan terjadi ketika kita mengganti touchscreen. Nah, di sini saya bandrol harga kepada pelanggan itu 300.000 ya. Ini harga pasaran di tempat saya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu ya, disesuaikan saja. Kalau di tempat teman-teman masih ada yang 150, ya udah anggap saja ini 150. Tapi kalau di tempat saya ini masih 300.000 rupiah. Ditambah dengan baterai yang original walaupun second tapi masih bagus, saya jual 150.000. Berarti dari project ini kita mendapatkan hasil berapa? 300 tambah 150 itu jadi 450. Karena ini sekaligus saya kasih diskon kepada pelanggan, bayar 400.000 saja. Nah, jadi dalam project ini kita untung 380.000 dari project ini. Nah, bagaimana cara mengganti touchscreen-nya? Silahkan cek deskripsi, saya akan menyertakan video tutorial penggantian touchscreen untuk Samsung J2 Prime. Baiklah, saya akan skip langsung karena di video ini murni membahas berapa keuntungan yang kita dapatkan dari project ini sebagai referensi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha servis HP. Baiklah, saya akan skip langsung ke penyelesaian. Oke, bro. Ya guys, ya ini udah saya tunggu selama 1 malam atau 12 jam. Sebenarnya nggak 1 malam juga sih, 3 jam aja sebenarnya udah kering. Tapi untuk memaksimalkan kering sampai ke dalam-dalam, saya diamkan 1 malam atau 12 jam dikarenakan juga kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, ini saya udah memasang dan mengelem touchscreen-nya ya di sini, dan udah saatnya kita akan membuka isolasi kertasnya. Ya guys, udah kering maksimal ya lemnya. Padahal ini ada double tip, tapi saya kasih lem lagi supaya ini lebih melekat sempurna. Dan kalau double tip itu nggak kuat, kadang kalau ada renggang dia akan nyebar ke bawah. Misalkan renggangnya di sini, dia akan nyebar ke bawah. Dan saya kasih lem sedikit dan dilapisi dengan double tip bawaannya. Itu lebih kuat. Kita hidupin dulu. Dan ya bang, kenapa lu pakai isolasi kertas kayak gini? Nah, ini dulu sebenarnya saya menggunakan karet gelang ya, karet gelang yang dijual ya 1.000-an udah dapat banyak tuh ya. Dulu itu saya pakai karet gelang dan berefek samping pada LCD-nya. LCD-nya itu menjadi gimana ya, bergaris atau kabur, dan sebelum itu dipasang itu normal LCD-nya. Pas saya merapatkan menggunakan karet gelang, pas dihidupin udah bergaris LCD-nya buram dan ya rusak lah kayak gitu. Makanya saya mencoba alternatif baru yaitu menggunakan isolasi kertas, dan udah bertahun-tahun saya pakai isolasi kertas ini, aman-aman saja.
Ya, tapi untuk yang menggunakan karet gelang pun saya nggak ngelarang juga ya. Silahkan saja, tergantung nyamannya teman-teman pakai yang mana. Baik karet gelang maupun jepit-jepit, ada kan jepit-jepit yang dijual itu ya. Kalau saya nggak terlalu minat ya untuk itu. Saya lebih minat menggunakan isolasi kertas. Yaps, di sini udah saya ganti touchscreen-nya ya. By the way, masalah ya otomatis hilang ketika kita mengganti touchscreen-nya ini ya. Ini adalah touchscreen-nya yang udah kita ganti. Nah, masalahnya touchscreen-nya ini kemarin yang ini tombol reset-nya ini aktif terus sehingga ketika kita nonton YouTube dia kegini terus. Jadi sehingga ini mengganggu aktivitas yang punya HP untuk mengoperasikan HP-nya, sehingga diganti touchscreen-nya dan ini akan aman ya. Dan ini masalah ini udah selesai, dan keuntungan yang kita dapatkan dari project ini adalah 380, yang dimana modal touchscreen-nya tadi itu 17.600 ya. Saya genapkan aja 20.000, dan untuk baterainya, dan ini baterainya akan kita gantikan seperti kataku tadi ya. Ini baterai dari HP rusak yang saya beli tapi baterainya masih bagus dan original, ini akan kita gantikan ke sini dikarenakan baterainya ini dari 100% kata yang punya. Kalau digunakan nonton YouTube dari 100% itu langsung turun secara signifikan langsung ke 50%, dan hanya beberapa menit langsung 0%. Dan ini kita gantikan lagi, dan ini nggak masuk hitungan karena saya udah bisa menjual mesinnya dengan harga 400. Di sini saya udah untung 300, dan ini anggap saja bonus sehingga nggak saya hitung modalnya ya. Ya udah, kita matikan aja dulu, kita pasang baterai yang second ini namun original dan bagus ya. Dan ini adalah baterai asalnya yang mudah lowbat itu, dan tinggal kita gantikan saja. Dan dalam project ini kita mendapatkan keuntungan sekali lagi 380. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membuka usaha servis HP, jadikanlah ini sebagai referensi atau informasi kepada teman-teman. Jadikan ini bekal untuk teman-teman jika teman-teman ingin membuka usaha servis HP. Sebenarnya servis HP itu sangat mudah dilakukan dan sangat menguntungkan, bahkan kita bisa melakukannya tanpa kursus, dan kita bisa belajar ya, belajar servis HP sambil kita buka usaha, sambil kita belajar. Nanti teman-teman bakalan tahu sendiri ya servis HP itu seluk beluknya, dan pelan-pelan teman-teman akan belajar. Walaupun di awal-awal salah, tapi kan sekarang sudah ada YouTube, kita bisa lihat tutorial di YouTube. Dan ya, banyak banget tutorial di YouTube membahas tentang servis HP ini. Jadi teman-teman walaupun nggak ada skill bisa buka usaha servis HP. Contohnya ini, saya mengganti touchscreen ini sebenarnya nggak ada skill apa-apa. Itu dari kebiasaan aja dan tidak ada skill yang hebat di sini. Tapi kita bisa mendapatkan keuntungan 380 bersih. Ya, bersih itu. Nah, jadikanlah ini sebagai referensi bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini, bahkan saya mengerjakan ini kalau dihitung-hitung waktunya, karena kan saya skip, misalkan saya tunggu lemnya kering kan butuh waktu. Tapi aslinya saya mengerjakan ini ya paling kurang 10 sampai 15 menit lah ini ya. Nah, ini saja kita bisa mendapatkan keuntungan 380. Nah, untuk seperempatnya Bang di mana ngambil? Nggak usah pusing, di Shopee banyak, Tokopedia, Bukalapak banyak banget yang jual, dan rata-rata berkualitas, dan harga touchscreen-nya pun cuma 17.600. Oke lah, kita genapkan 20.000 karena ada ongkir juga. Dan ya, project ini udah selesai dan berhasil, dan ini tinggal kita menghubungi konsumen untuk diambil HP-nya, dan ketika diambil HP-nya ya otomatis kita menerima bayaran yaitu Rp400.000, dan kita untung sebesar 380, dan HP-nya ini udah bisa diambil. Jadikan video ini sebagai edukasi, referensi maupun informasi buat teman-teman yang ingin membuka usaha servis HP, bahwa servis HP itu enggak sesusah apa yang kita pikirkan, dan sangat mudah dan sangat menguntungkan. Dan buat Anda yang pemula ya silahkan dibuka saja dulu usaha servis HP-nya. Dan untuk yang servis HP berat-berat seperti ganti IC power, MMC, IC CPU dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari belakangan. Yang penting teman-teman bisa ganti touchscreen, LCD, konektor cas, ngeprogram HP, bypass atau unlock micloud, akun Google ya, akun-akunan, pokoknya itu aja sebenarnya udah teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan gede ya.
Baiklah, dalam project ini kita mendapatkan keuntungan 380. Jadikan video ini sebagai informasi kepada teman-teman bahwa servis HP itu sangat menguntungkan banget dan sangat mudah dilakukan. Dan jika ada yang belum dipahami silahkan tanyakan di komentar. Jika ada pendapat lain pun tanyakan di komentar. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung. See you the next video, my brother.